Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat. Pemirsa SCTV dalam program acara Ujar, apa kabar hari ini? Semoga kita semua sehat, sukses dan semangat. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar, Unpam Mengajar. Bersama saya, Kartika Skarsari dari program studi Sarjana Teknik Elektro Unpam. Akan menemani Anda sekalian dalam mempelajari mata kuliah dasar teknik elektro dengan materi Hukum Ohm. Tonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Sebelum kita membahas lebih dalam mengenai hukum Ohm dan aplikasinya, coba perhatikan sejenak kehidupan sehari-hari kita yang berhubungan dengan listrik. Misalnya ketika kita menghidupkan lampu di rumah, menyalakan kipas angin, atau menggunakan alat elektronik lainnya. Kita sering tidak menyadari adanya aliran listrik yang mengalir melalui kabel dan perangkat tersebut. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam rangkaian listrik ini? Bagaimana aliran listrik bisa bekerja dengan efektif dan efisien? Hukum Ohm adalah salah satu konsep dasar dalam fisika yang menjelaskan hubungan antara tegangan, arus, dan hambatan dalam suatu rangkaian listrik. Dalam dunia yang serba digital dan tergantung pada listrik seperti sekarang ini, pemahaman tentang hukum ini sangat penting. Tanpa hukum ini, kita tidak akan bisa merancang sistem kelistrikan dengan baik atau memahami bagaimana alat-alat elektronik kita bekerja. Dengan memahami hukum Ohm, kita bisa mengatur berapa banyak arus yang mengalir dalam sebuah rangkaian dan bagaimana kita bisa menghindari kerusakan akibat kelebihan arus atau tegangan. Misalnya, dalam pembuatan perangkat elektronik seperti smartphone, televisi, atau komputer. Insinyur menggunakan hukum ini untuk memastikan bahwa setiap komponen mendapatkan arus yang tepat agar dapat berfungsi dengan baik tanpa overheating atau kerusakan lainnya. Apa itu hukum Ohm? Hukum Ohm adalah salah satu hukum dasar dalam ilmu fisika yang menjelaskan hubungan antara arus listrik, tegangan, dan hambatan dalam suatu rangkaian listrik. Hukum Ohm ini ditemukan oleh George Simon Ohm pada tahun 1827. Secara sederhana, hukum Ohm menyatakan bahwa arus listrik yang mengalir melalui penghantar berbanding lurus dengan tegangan yang diterapkan dan berbanding terbalik dengan hambatan penghantar tersebut. Dengan kata lain, semakin besar tegangan yang diberikan pada suatu rangkaian, semakin besar pula arus yang mengalir. Tetapi semakin besar hambatan, semakin kecil arus yang mengalir. Persamaan hukum Ohm, V sama dengan I kali R, dan I sama dengan V per R sama dengan V per I, di mana V adalah tegangan dengan satuannya volt, I adalah arus listrik dengan satuannya ampere, dan R adalah hambatan dengan satuannya ohm. Hukum Ohm menunjukkan bahwa tegangan adalah hasil perkalian antara arus dan hambatan. Arus berbanding lurus dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatan. Penjelasan variabel dalam hukum Ohm. Tegangan adalah perbedaan potensial listrik antara dua titik dalam suatu rangkaian. Tegangan menggerakkan elektron untuk mengalir melalui penghantar. Arus listrik. Arus adalah aliran muatan listrik, biasanya elektron, yang mengalir melalui penghantar dalam satuan waktu. Arus diukur dalam satuan ampere. Hambatan adalah sifat material yang menghalangi aliran arus listrik. Hambatan bergantung pada jenis bahan penghantar, panjang penghantar, luas penampang, dan suhu. Hambatan diukur dalam satuan ohm. Faktor yang mempengaruhi hambatan dalam suatu penghantar dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama adalah jenis bahan. Setiap bahan memiliki resistivitas yang berbeda, misalnya tembaga memiliki resistivitas yang rendah, bagus untuk konduktor, sedangkan karet atau plastik memiliki resistivitas yang sangat tinggi atau isolator. Kedua, panjang penghantar atau L. Hambatan berbanding lurus dengan panjang penghantar. Semakin panjang kawat atau penghantar, semakin besar hambatannya. Yang ketiga adalah luas penampang penghantar atau A.
adalah hambatan yang berbanding terbalik dengan luas penampang penghantar. Semakin besar luas penampang penghantar, semakin kecil hambatannya. Yang keempat adalah suhu. Hambatan biasanya meningkat seiring dengan kenaikan suhu. Ini terutama berlaku pada logam yang konduktif. Rumus hubungan hambatan dengan resistivitas material secara umum memiliki sifat menghambat aliran muatan listrik yang disebut resistansi dan dinotasikan dengan R. Resistansi suatu bahan dengan luas permukaan sama dengan A dan panjang L, di mana Rho adalah disebut sebagai resistivitas bahan yang diukur dalam satuan ohm meter. Konduktor yang baik, misalnya tembaga dan aluminium, memiliki resistivitas yang rendah. Insulator yang baik, misalnya mika dan kertas, memiliki resistivitas yang tinggi. R sama dengan Rho kali L per A, di mana R adalah hambatan dalam satuan ohm, Rho adalah resistivitas material dalam satuan ohm meter, dan L adalah panjang penghantar dengan satuan meter, dan A adalah luas penampang penghantar dengan satuan meter persegi. Syarat dari hukum Ohm. Hukum Ohm hanya berlaku pada penghantar atau material yang memiliki sifat linier dan konstan. Artinya, hubungan antara tegangan dan arus harus tetap linier, yaitu arus berbanding lurus dengan tegangan pada suhu konstan, dan bahan yang tidak mengalami perubahan struktur atau fase. Bahan-bahan yang memiliki sifat ini disebut sebagai resistor. Namun, pada beberapa bahan seperti dioda, transistor, atau bahan nonlinier lainnya, hukum Ohm tidak berlaku. Dampak pengaruh hukum Ohm. Penemuan hukum Ohm memiliki dampak yang sangat besar pada perkembangan ilmu listrik dan elektronika. Hukum Ohm tidak hanya menjelaskan sifat dasar arus listrik, tetapi juga memberikan dasar bagi pengembangan banyak teknologi yang kita gunakan saat ini, seperti rangkaian elektronik, sistem distribusi tenaga listrik, dan berbagai perangkat lain yang bergantung pada kontrol arus dan tegangan. Penerapan hukum Ohm dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, desain rangkaian elektronik. Hukum Ohm digunakan dalam desain rangkaian listrik dan elektronik seperti dalam pengaturan arus, pengukuran tegangan, dan penentuan jenis komponen yang diperlukan, misalnya resistor, kapasitor, atau transistor. Kemudian pemilihan resistor. Dalam rangkaian elektronik, resistor digunakan untuk mengatur besarnya arus yang mengalir. Hukum Ohm digunakan untuk menghitung nilai resistor yang dibutuhkan untuk memperoleh arus atau tegangan yang diinginkan. Yang ketiga adalah penggunaan dalam jaringan listrik. Dalam distribusi tenaga listrik, hukum Ohm digunakan untuk menentukan berapa besar hambatan dalam kabel dan seberapa banyak tegangan yang diperlukan untuk mengalirkan arus yang cukup ke rumah atau bangunan. Yang berikutnya adalah penerapan pada peralatan elektronik. Perangkat seperti lampu, komputer, televisi, dan peralatan rumah tangga lainnya menggunakan hukum Ohm untuk mengatur arus listrik yang mengalir melalui komponen di dalamnya. Selanjutnya adalah sistem pengisian daya atau charging system. Dalam sistem pengisian baterai, hukum Ohm digunakan untuk menghitung pengaturan arus dan tegangan yang dibutuhkan agar pengisian bisa berlangsung dengan aman dan efisien. Misalnya dalam pengisian baterai, mobil, atau smartphone. Arus yang mengalir harus dijaga agar tidak terlalu besar agar baterai tidak rusak. Selanjutnya, alat ukur listrik. Alat seperti voltmeter, ampermeter, dan ohmmeter bekerja dengan prinsip hukum Ohm untuk mengukur tegangan, arus, dan hambatan dalam suatu rangkaian listrik. Contoh 1, menghitung arus. Sebuah rangkaian memiliki sumber tegangan 12 volt dan resistor 4 ohm. Hitunglah arus yang mengalir dalam rangkaian. Penyelesaiannya menggunakan hukum Ohm, kita dapat menghitung arus. I sama dengan V per R sama dengan 12 volt per 4 ohm sama dengan 3 ampere. Jadi arus yang mengalir adalah 3 ampere. Contoh yang kedua adalah menghitung hambatan. Jika sebuah rangkaian memiliki tegangan 24 volt dan arus yang mengalir sebesar 6 ampere, berapa hambatan dalam rangkaian tersebut? Penyelesaiannya menggunakan hukum Ohm, kita dapat menghitung hambatan. R sama dengan V per I sama dengan 24 volt per 6 ampere sama dengan 4 ohm.
Jadi nilai hambatan dalam rangkaian tersebut adalah 4 ohm. Contoh ketiga adalah menghitung ketegangan. Sebuah resistor memiliki hambatan sebesar 0,5 kilo yang dihubungkan dengan sebuah baterai. Ketika arus yang mengalir pada resistor sebesar 6 mA, berapakah besar tegangan dari baterai tersebut? Penyelesaiannya diketahui R sama dengan 0,5 kilo sama dengan 500 ohm. Saat I sama dengan 6 mA sama dengan 0,006 ampere. Yang ditanyakan adalah tegangan. Maka jawabannya adalah V sama dengan I kali R. V sama dengan 0,006 kali 500. V sama dengan 3 volt. Jadi besar tegangan baterai adalah 3 volt. Contoh yang keempat, menghitung pemanas listrik. Misalnya kita memiliki pemanas listrik yang berfungsi pada tegangan 220 volt dengan daya 500 watt. Kita ingin menghitung nilai hambatan pemanas tersebut. Maka penyelesaiannya adalah daya sama atau P sama dengan 500 watt. Tegangan atau V sama dengan 220 volt. Langkah pertama kita harus menghitung arus dulu. I sama dengan P per V sama dengan 500 per 220 sama dengan 2,27 ampere. Langkah kedua adalah menghitung hambatan. R sama dengan V per I sama dengan 220 per 2,27 sama dengan 97,2 ohm. Contoh yang kelima adalah menghitung arus yang mengalir pada lampu. Misalnya Anda memiliki sebuah lampu dengan daya 60 watt yang digunakan di rumah dan Anda ingin menghitung berapa besar arus yang mengalir melalui lampu tersebut jika tegangan yang tersedia di rumah adalah 220 volt. Penyelesaiannya, daya sama dengan 500 watt, tegangan V sama dengan 220 volt. Hitung arus dengan daya I sama dengan P per V sama dengan 6 dibagi 220 sama dengan 0,2727 ampere. Hukum Ohm adalah konsep dasar yang sangat penting dalam dunia kelistrikan dan elektronik. Dengan memahami hukum antara tegangan arus dan hambatan, kita dapat merancang dan menganalisis rangkaian listrik secara lebih efektif. Aplikasi hukum Ohm mencakup hampir semua aspek perangkat listrik dan elektronik yang kita gunakan sehari-hari, seperti rangkaian elektronik digunakan untuk merancang rangkaian dengan menentukan nilai komponen yang tepat agar arus dan tegangan sesuai dengan kebutuhan. Pemilihan kabel digunakan untuk menghitung hambatan dalam kabel listrik, menentukan ukuran kabel yang tepat agar arus listrik dapat mengalir dengan efisien. Peralatan elektronik, semua perangkat seperti komputer, ponsel, dan peralatan rumah tangga bekerja berdasarkan prinsip hukum Ohm untuk mengatur aliran listrik dalam komponen-komponennya. Pengaturan arus. Dalam rangkaian pembagi tegangan atau dalam aplikasi pengaturan daya, hukum Ohm digunakan untuk memastikan arus yang mengalir tidak terlalu besar atau kecil. Demikianlah beberapa hal yang terkait dengan hukum Ohm dan aplikasinya sudah saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan sahabat ujar dimanapun berada. Terima kasih, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Salam ujar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.